Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Sawer ya kakak, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan kakak. Di hotel, Xiaoyan memandang Murong Qingcheng, dan pikirannya kembali ke benua Doqi. Setelah menjadi Kaisar Dou, keinginannya akan kekuatan jauh lebih lemah, dan kesenangan keluarga memenuhi segalanya. Jika dia tidak maju, dia akan mundur, dan kerugiannya mungkin adalah nyawanya. Penampilan Murong Qingcheng tidak elegan, dan tidak sesuai dengan citranya sebagai seorang wanita. Tapi Murong Qingcheng tidak peduli, dia menatap mata Xiaoyan dan sepertinya membaca banyak hal darinya. Apakah kamu rindu kampung halaman? Murong Qingcheng berkata kepada Xiaoyan. Itu benar, Xiaoyan menertawakan dirinya sendiri, sepertinya tidak pantas memikirkan pria besar di depan wanita yang rindu kampung halaman. Ada apa? Semua orang akan rindu rumah. Belum lagi orang yang jauh dari rumah, tapi aku pikir kamu harus kembali ke keluarga Xiao untuk berbaring dan menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah milikmu. Dengan cara ini, kamu juga akan memiliki rumah di benua penciptaan, dan kamu tidak akan menjadi seperti elang liar yang kesepian. Kata Murong Qingcheng kepada Xiaoyan setelah ragu-ragu. Kembali ke klan Xiao, beberapa sosok melintas di benak Xiaoyan, dan dia khawatir tentang klan Xiao. Tapi sekarang bukan waktunya, Xiaoyan berkata kepada Murong Qingcheng, mungkin, tapi belum, aku harus kembali ke klan Xiao. Aku tidak bisa kembali sekarang. Jika aku kembali sekarang, aku mungkin akan dikejar dan dibunuh. Murong Qingcheng juga tidak tahu harus berkata apa, sepertinya urusan pria bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh wanita. Apakah kamu kenyang? Aku akan membawamu kembali. Xiaoyan berkata kepada Murong Qingcheng. Baiklah, ayo pergi. Murong Qingcheng tersenyum. Xiaoyan bangun untuk memeriksa dan mengikuti Murong Qingcheng keluar. Tapi hati Xiaoyan dipenuhi dengan kekhawatiran untuk beberapa alasan, dan perasaan yang tak terlukiskan datang ke hatinya. Kekuatan jiwa Xiaoyan diperiksa di luar, dan dia menemukan bahwa ada 5 orang di luar alam roh kaisar, dan orang-orang ini sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Dan ini adalah kota Roh Kudus, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Mengapa aku tidak kembali sendiri? Murong Qingcheng melihat alis Xiaoyan sedikit berkerut, berpikir bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ayo pergi. Xiaoyan memimpin dan berjalan keluar. Murong Qingcheng menatap Xiaoyan dengan sedikit keraguan di matanya, apakah kegigihannya adalah hal yang baik atau buruk? Apakah Anda ingin menyerah? Matanya begitu murni ketika dia merindukan kampung halamannya, apakah dia masih pihak ketiga? Murong Qingcheng memandang Xiaoyan dengan rasa enggan dan penyesalan. Meskipun dia merawat buket mawar di rumah dengan baik, mereka akhirnya akan layu. Hanya mawar yang dibeli dengan cinta sejati yang benar-benar tidak akan pernah layu, mungkin dia benar-benar bukan miliknya, putra sejati. Setelah waktu yang lama, setelah menghela nafas ringan, Murong Qingcheng melangkah maju untuk melihat Xiaoyan dengan bibir merah dan berkata, Xiaoyan, sebenarnya. Chang Feng, lama tidak bertemu. Ini adik iparku, ada restoran yang sangat bagus di depanku. Aku akan mengajakmu makan. Xiaoyan bingung untuk sementara waktu. Kekuatan pria itu hanya di tingkat menengah dari alam roh kaisar. Dia telah membawa Xiaoyan pergi. Meskipun Xiaoyan ingin berhenti, dia tidak mudah untuk memalingkan wajahnya secara langsung. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia tahu dia. Mungkinkah dia milik keluarga Murong? Murong Qingcheng melihat Xiaoyan dibawa pergi, dengan ekspresi penasaran di wajahnya, mungkinkah itu temannya? Tepat pada saat ini beberapa pria berpakaian hitam mendekat. Xiaoyan memandang pria berbaju hitam itu dan berkata, orang ini, aku tidak tahu siapa kamu. Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu, saat ini Xiaoyan agak jauh dari Murong Qingcheng. Aku mengirimmu ke surga. Sebelum pria itu selesai berbicara, pisau pendek di lengan bajunya menusuk dada Xiaoyan, wajah Xiaoyan sangat berubah, tetapi Xiaoyan melarikan diri hanya dalam beberapa saat, dan pisau-pisau pendek yang cerah membuat lubang di jubah hitam Xiaoyan. Qingcheng, cepat kemari. Xiaoyan sepertinya mengerti apa yang membuat pria berpakaian hitam itu terjatuh dari sisinya. Pria berpakaian hitam itu hanyalah seorang kaisar roh Rilem yang langsung dipukuli jauh oleh Xiaoyan, dan berteriak kepada Murong Qingcheng. Namun,
Pisau pendek di tangan kedua pria berbaju hitam di sisi Murong Qingcheng telah menusuk ke arah Murong Qingcheng. Murong Qingcheng melihat belati yang semakin lama semakin besar di depan matanya, dan tubuhnya benar-benar membeku. Bahkan jika Murong Qingcheng bisa berlari, dia tidak bisa melarikan diri, dan seikat mawar tampaknya muncul di pikirannya. Tampaknya tidak ada perbedaan jumlah mawar dalam tandan, dan tidak ada perbedaan sama sekali tanpa melihat lebih dekat. Namun ada satu bunga mawar yang sepertinya memiliki aroma yang lebih kuat dan warna yang lebih cerah dari yang lain. Kilasan darah melintas, dan beberapa tetes darah segar jatuh pada bunga dan tanaman di sebelahnya, tetapi darah itu langsung berubah menjadi bunga dan tanaman hitam dan layu seketika, jelas darah itu beracun. Tubuh Murong Qingcheng runtuh ke tanah, dan niat membunuh Xiao Yan segera muncul. Meskipun Xiao Yan segera menggunakan penggantinya, Xiao Yan masih tidak menyangka bahwa Murong Qingcheng masih ditusuk di lengan kiri. Setelah penggantian, Xiao Yan membunuh kedua pria berbaju hitam dengan kecepatan tercepat tanpa ragu-ragu. Lalu dia berjalan menuju Murong Qingcheng. Seluruh lengan kiri Murong Qingcheng mulai menghitam. Xiao Yan menyuntikkan Skyfire miliknya sendiri ke tubuh Murong Qingcheng, tapi meski racun di tubuh Murong Qingcheng sudah ditekan, tetap tidak bisa dihilangkan. Tampaknya untuk membunuh Murong Qingcheng, orang-orang berpakaian hitam ini sudah membuat persiapan yang cukup. Xiao Yan menjemput Murong Qingcheng dan berjalan menuju kediaman keluarga Murong. Kekuatan Xiao Yan tidak mampu menekan toksin tersebut. Segera, seluruh lengan Murong Qingcheng mulai menghitam, dan rasa sakit yang luar biasa membuat dahi Murong Qingcheng bercucuran keringat. Namun, sebelum Xiao Yan pergi jauh, sebuah tim kecil yang terdiri dari 10 orang muncul di depan Xiao Yan. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang menatap Xiao Yan dengan marah. "Pergi, aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Pergi, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang." Suara tenang Xiao Yan membuat mereka terkejut. Kapan mereka menerima perlakuan seperti itu? Mereka memiliki status yang sangat tinggi di Kota Roh Kudus, karena melambangkan keadilan dan keadilan Kota Roh Kudus dan merupakan perwakilan dari negara adidaya. Di sini mereka disebut tim penegak hukum Kota Roh Kudus, atau pasukan kekerasan. Setiap tim dari tim penegak hukum Kota Roh Kudus dipimpin oleh seorang kapten yang bertarung melawan keabadian, 4 kaisar, 5 kaisar, yang berarti bahwa setiap orang di sini dapat menyelesaikan Xiao Yan sendirian. Xiao Yan tidak diragukan lagi sedang mencari kematian saat ini. "Ambil untukku." Kapten itu manusiawi bagi beberapa orang di belakangnya. Menurut pendapatnya, Xiao Yan hanyalah seorang kaisar peringkat atas, dan jika dia berani membunuh orang di sini, dia harus dihukum. Hanya saja dia merasa sedikit familiar saat melihat wanita di pelukan Xiao Yan, karena saat ini wajah Murong Qingcheng sedang menghadap Xiao Yan, dan sang kapten sepertinya tidak mengenali Murong Qingcheng. Pada saat ini, orang yang pertama kali dikirim terbang oleh Xiao Yan berlari dengan luka-lukanya dan berkata, "Tuan, Anda harus memutuskan penjahatnya. 3 saudara kita dari jauh telah mendengar bahwa ini adalah Kota Roh Kudus. Kota Wei Ming, 3 saudara kami datang ke Kota Roh Kudus ini untuk pertama kalinya. Kami awalnya memiliki harapan yang baik, tetapi orang ini tiba-tiba menyerang kami. Kami tidak punya pilihan selain melawan. Kami juga meminta orang dewasa untuk menegakkan keadilan bagi kami, penjahat. Pejalan kaki itu bisa bersaksi. Aku yang melakukannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Murong Qingcheng. Setelah aku mengirimnya kembali ke keluarga Murong, aku secara alami akan kembali bersamamu." Xiao Yan berkata dengan dingin. Sekarang Xiao Yan tidak mau menjelaskan apapun kecuali hanya berharap bahwa Murong Qingcheng bisa aman. Dia diracuni. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, pemimpin dengan hati-hati melihat wanita di lengan Xiao Yan dan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah kulit Murong Qingcheng. Terutama lengan kiri Murong Qingcheng menjadi hitam. "Terlihat sangat menakutkan. Saya dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi ketika Anda tiba di keluarga Murong, Anda harus kembali dengan saya dan menjelaskan masalah ini dengan jelas, jika tidak jangan salahkan saya karena kejam." Pemimpin itu berkata dengan manusiawi. "Oke." Xiao Yan tidak ingin membuang waktu. Setelah setuju, dia langsung berjalan menuju kediaman keluarga Murong. "Liu Yi, kamu bawa mereka kembali dulu, dan pada saat yang sama bawa saksi kembali. Kali ini melibatkan negara adidaya, kita harus bertindak hati-hati," kata pemimpin itu dengan manusiawi. "Kakak, apakah kamu benar-benar berencana untuk menangani masalah ini? Jika dia adalah anggota keluarga Murong, maka kakak laki-laki tertua,
kamu akan menyinggung keluarga Murong. Jika kamu bisa berjalan dengan Nona Murong, maka statusnya di keluarga Murong harus tinggi. Murong keluarga pasti akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkanmu, maka kakak laki-laki tertua, kamu pasti berada di bawah banyak tekanan dan bahkan mungkin dalam bahaya. Liu Yi memandang kakak laki-lakinya dan berkata, sejak kami bergabung dengan tim penegak hukum di Kota Roh Kudus, kami telah mewakili keadilan, dan kami telah melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas kota ini. Tidak peduli siapa musuh kami, apakah itu warga sipil atau superpower, kita semua harus membawa mereka ke pengadilan. Ini adalah tugas dari tim penegak hukum. Apa kehidupan seorang individu dibandingkan dengan stabilitas Kota Roh Kudus? Kemanusiaan pertama. Pemimpin ini bernama Liu Yang, dia adalah kapten tim penegak hukum di Kota Roh Kudus. Pergi ke kediaman keluarga Murong. Liu yang melambaikan tangannya. Dua orang ditinggalkan untuk bekerja sama dengan Liu Yi, sedangkan sisanya mengikuti Liu yang menuju keluarga Murong. Kediaman keluarga Murong. Seorang tetua menyuntikkan energi dendamnya ke Murong Qingcheng untuk melawan racun di tubuhnya. Hanya saja wajah lelaki tua itu tidak tampan, jelas keadaan Murong Qingcheng tidak terlalu baik. Di samping, Xiaoyan menatap Murong Qingcheng dengan kecemasan di wajahnya. Setelah waktu yang lama, tetua menghela nafas lega, toksinnya sangat langka, tetapi akhirnya ditekan. Untungnya, Anda mengirimnya kembali tepat waktu, tapi... Nada bicara lelaki tua itu sedikit terluka dan tak berdaya. Hanya apa? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada cara untuk menghilangkan racun dalam tubuhnya. Jika tidak ada solusi dalam waktu sebulan, maka anggota tubuh harus diamputasi, jika tidak racun akan terus menyebar. Pria tua itu menghela nafas. Amputasi. Xiaoyan tersentak. Dia memikirkan penampilan Murong Qingcheng di benaknya, jika suatu hari dia melihat Xiaoyan dengan lengan kosong di bawah jubah biru, dia hanya akan merasakan hatinya sakit. Bagaimana saya bisa membersihkan racun di tubuhnya? Tanya Xiaoyan. Racun di tubuhnya terlalu menakutkan, dan dia membutuhkan 4 jenis api. Keluarga Murong saya hanya memiliki 1 jenis api. Saya khawatir tidak ada banyak harapan. Pria tua itu menghela nafas. Api surgawi sangat berharga, karena hanya ada 1 jenis latar belakang keluarga Murong, atau 2 jenis hanya diberikan kepada Xiaoyan, dan sekarang dimungkinkan untuk mengumpulkan ke-4 jenis api surgawi dalam sebulan. Aku juga punya semacam Skyfire, kata Xiaoyan. Lalu ada 2 lagi, ... di luar kediaman keluarga Murong. Liu Yang, ambil milikmu dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu mengatakan bahwa keluarga Murongku membunuh orang. Aku belum bertanya kepadamu bagaimana kamu berpatroli di kota atau bagaimana gadis di Qingcheng dibunuh. Seorang tetua berkata kepada Liu Yang. Tetua Tianyang, sulit untuk dipatuhi. Anggota keluarga Murong itu mengatakan bahwa dia secara alami akan ikut denganku setelah mengirim Nona Murong kembali. Tetapi itu adalah fakta bahwa dia membunuh dan aku akan menyelidiki semuanya. Saya harap tetua tidak akan menghentikan Liu Yang dari menjalankan misinya. Liu Yang berkata tidak rendah hati atau sombong. Apa yang salah dengan saya menghalangi Anda? Biarkan bos Anda datang dan memberi tahu saya. Saya belum memenuhi syarat untuk Anda. Penatua Tianyang juga marah, dan generasi muda berani berbicara dengannya seperti ini. Paksaan yang kuat menyerang Liu Yang dan beberapa orang, dan dengan kekuatan Liu Yang, dia mundur beberapa langkah, dan yang lainnya hampir muntah darah. Aku berkata bahwa aku akan patuh jika aku pergi bersamamu. Xiaoyan berjalan keluar dari dalam dan berkata kepada Liu Yang. Xiaoyan berkata kepada Penatua Tianyang, terima kasih telah merawat Penatua Tianyang. Saya percaya Kapten Liu Yang dapat menangani masalah ini dengan baik. Ketika Penatua Tianyang melihat bahwa Penatua Xiaoyan telah membuat pernyataan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sepasang borgol muncul di tangan Liu Yang dan meletakkannya di Xiaoyan. Xiaoyan hanya merasa bahwa dendam di tubuhnya telah hilang dan tidak ada cara baginya untuk berfungsi. Tidak jelas bahwa Lan Bin Koma terakhir kali menggunakan rantai pembunuh roh, tetapi sekarang Xiaoyan penuh dengan keterkejutan. Liu Yang membungkuk kepada Penatua Tianyang dan berjalan menuju bagian dari Kota Roh Kudus. Ada sebuah bangunan yang sangat tinggi dan kuat di tengah lantai 3 Kota Roh Kudus, dengan 8 karakter keadilan, kedamaian dan keadilan di atasnya. Jika dikatakan bahwa negara adidaya di benua penciptaan menjaga ketertiban benua,
maka kekuatan ini di sini adalah Dinghai Shenzhen dari kota Roh Kudus, dan merekalah yang menjaga kota Roh Kudus dalam urutannya. Kekuatan ini dibangun oleh negara adidaya, tetapi tidak ada negara adidaya yang memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam urusannya sendiri. Itu hanya bisa diubah kecuali lebih dari setengah negara adidaya memintanya. Mereka memiliki nama yang bagus bernama PAC Keepers. Ada sistem hukum yang sistematis di sini, dan ia memiliki angkatan bersenjatanya sendiri, kekuatan yang harus diperhatikan oleh negara adidaya manapun. Mereka adalah jaminan keharmonisan di kota Roh Kudus. Mereka jelas bukan kota yang dikendalikan oleh satu keluarga tanpa angkatan bersenjata mereka sendiri. Jika Anda ingin membuat kota tanpa pembunuhan di dunia yang menghargai kekuatan, Anda harus memilikinya, lembaga yang kuat. Xiao Yan mengikuti Liu Yang di sini. Xiao Yan pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, tetapi ketika dia datang ke sini secara pribadi, dia merasakan rasa kebenaran yang kuat di sini, memancarkan keagungan yang tak terlihat. Tidak ada seorang pun di sini yang tetap tenang. Ayo pergi, mereka semua menunggumu. Suara Liu yang menarik pikiran Xiao Yan kembali. Setelah beberapa menit, Xiao Yan datang ke sebuah ruangan. Di sini Xiao Yan bertemu dengan pria berbaju hitam yang ingin membunuh Xiao Yan, dan beberapa saksi. Murong Changfeng, menurut apa yang dikatakan Zhou Feng, dia dan kedua saudaranya sedang berjalan di pinggir jalan. Kamu menyerang mereka terlebih dahulu, kan? Orang pertama berseragam berkata kepada Xiao Yan, suaranya terbawa, menunjukkan pilih kasih karena Xiao Yan adalah anggota keluarga Murong. Tidak, saya hanya mengikutinya karena tipuannya. Dia pertama kali berencana untuk membunuh saya dengan pisau pendek. Saya harus melawan, dan saya tidak membunuhnya, tetapi saya tidak mengharapkan siapapun untuk melakukan sesuatu pada Nona Murong. Ketika saya mengetahui tentang Murong, saya hanya membunuh mereka ketika wanita muda itu dibunuh, kata Xiao Yan. Kamu berbicara omong kosong, kita tidak mengenal satu sama lain, tetapi kamu lebih kuat dariku dan membawaku pergi. Kedua saudaraku mengira kamu akan membunuhku, jadi mereka berencana untuk menggunakan Murong Qingcheng sebagai sandera. Ketika kamu memukul aku, mereka mengira kamu akan membunuhku. Dia ingin membunuhku, jadi dia berencana untuk menyakiti Murong Qingcheng. Zhou Feng segera berdalih. Kamu ada di sana pada saat itu, dan kamu mengatakan apa yang sedang terjadi. Jangan takut, apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu lihat. Orang pertama segera bertanya kepada beberapa orang di sebelahnya. Saya melihat pria berjubah hitam dan seorang wanita berjubah biru berjalan di jalan, dan tiba-tiba tiga pria berpakaian hitam muncul di depan mereka, satu di belakang dua yang pertama, tetapi hanya dalam beberapa saat, salah satu pria berpakaian hitam mengikuti. Yang sebelumnya, pria berjubah hitam pergi, tetapi kedua pria itu tidak pergi terlalu jauh, dan pria berjubah hitam yang bersama wanita berjubah biru tidak tahu mengapa dia melakukan sesuatu pada pria lain di berjubah hitam, dan dua pria berjubah hitam di belakang berbalik ke arah wanita berjubah biru. Menusuk, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika seorang pria menikam wanita berjubah biru, posisi wanita berjubah biru dan pria berjubah hitam itu terbalik. Pria berjubah hitam itu membunuh mereka berdua hanya dengan satu pukulan. Kemudian pria berjubah hitam itu berlari ke wanita itu, mengangkatnya dan berlari. Untungnya, dia bertemu Kapten Liu. Kapten Liu tahu semuanya. Salah satu dari mereka berkata perlahan. Posisinya tertukar, bagaimana ini mungkin? Pria itu pada awalnya terkejut. Jika itu teleportasi, dia akan terkejut tetapi tidak panik seperti sekarang. Murong Changfeng, apa lagi yang harus kamu katakan? Kata orang pertama. Saya memang belajar keterampilan bertarung seperti penggantian, dan sebagian besar dari apa yang dia katakan itu benar. Tetapi dia benar-benar melihat dengan jelas bahwa saya menyandera Zhou Feng. Saya baru saja meninggalkan Zhou Feng sebagai salah satu teman saya secara tidak sengaja. Nona Murong, siapa tahu bahwa dia benar-benar menembak saya dan saya melukainya. Kemudian saya menyelamatkan Nona Murong dengan pengganti, tetapi ketika saya membunuh kedua orang itu dan kembali ke Nona Murong, saya menemukan bahwa Nona Murong diracuni oleh saya. Baru saat itulah saya berencana untuk lari menuju keluarga Murong. Kata Xiao Yan. Nona Murong diracun. Mengapa Anda mengoleskan racun pada senjata Anda? Apakah Anda sengaja melakukannya? Orang pertama berkata kepada Zhou Feng. Tuan, kami mengoleskan racun pada senjata itu, tetapi kami menggunakannya untuk pertahanan diri.
Jika dia tidak melakukannya, kami tidak akan menyakiti Murong Qingcheng, kata Zhou Feng sedih. Orang di tempat pertama tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa, mereka berdua bersikeras, dan tidak ada bukti kuat di sebelah mereka. Masalah ini akan berhenti di sini. Kami akan menyelidiki dan kemudian membuat kesimpulan. Pembunuhan Murong Changfeng adalah fakta. Mari kita masukkan dia ke penjara dulu, dan kemudian menghukumnya setelah penyelidikan selesai. Zhou Feng tidak bisa meninggalkan kota Roh Kudus untuk pergi ke sana, saat ini, dan harus siap siaga. Kemanusiaan di tempat pertama. Wajah Xiao Yan menjadi jelek, mengapa seseorang menjebaknya lagi? Apakah Anda ingin membunuh seperti Ling Zhu lagi? Tetapi segera ide ini terhenti, dan dia tidak memiliki kesempatan di sini. Xiao Yan dipenjara di sel besar di penjara karena keengganannya. Kali ini situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Yan. Meskipun pengganti Xiao Yan menyelamatkan nyawa Murong Qingcheng kali ini, itu juga menyebabkan bencana besar baginya. Penggantian ini persis seperti yang direncanakan Xiao Yan sebelumnya. Pertama bunuh satu, lalu gunakan pengganti untuk melindungi Murong Qingcheng, lalu bunuh dua lainnya, dan kemudian bawa Murong Qingcheng untuk bersiap melarikan diri. Semuanya tampak masuk akal dan masuk akal, tapi itu begitu, Xiao Yan apa tujuannya? Jika Xiao Yan tidak memberikan bukti untuk membuktikan dirinya, maka Xiao Yan akan hancur kali ini. Terlebih lagi, bahkan jika terbukti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan benar, maka menurut hukum kota Roh Kudus, Xiao Yan akan tetap dihukum. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini kecuali tim penegak hukum yang menyakiti orang tanpa izin, apalagi membunuh orang. Meskipun kota Roh Kudus adalah keberadaan terkaya di benua penciptaan, penjaranya tidak sebagus yang dibayangkan. Tidak ada orang yang berani berbuat dosa di kota Roh Kudus adalah tuan yang sederhana. Di sini, semangat juang mereka ditekan oleh borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh, seperti orang biasa. Tempat ini dibagi menjadi 3 lantai. Karena kejahatan Xiao Yan belum diadili, Xiao Yan terkunci di lantai 1. Lantai pertama adalah dunia yang redup. Ada berbagai macam bau menyengat di sini yang membuat Xiao Yan hampir muntah. Tapi Xiao Yan dengan paksa menahan nafasnya. Bagaimana mungkin seorang pria bisa membungkuk dan meregang? Bagaimana dia bisa jatuh karena ini? Ekspresi Murong Qingfeng sedikit berubah. Jelas, berita pembunuhan Xiao Yan di kota Roh Kudus telah mencapai telinganya. Dia tidak bisa menahan keringat untuk Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan dihukum karena membunuh di keluarga Murong, ini adalah kota Roh Kudus, itu bukan keluarga Murong. Urusan kota Roh Kudus ditangani oleh orang-orang dari pasukan yang tidak patuh, dan tidak mungkin bagi keluarga Murong dan yang lainnya untuk menutupi langit dengan satu tangan. Kali ini, itu mungkin alasan mengapa kekuatan Xiao Yan meningkat. Xiao Yan membunuh orang tanpa menjadi iblis. Ini juga kabar baik, tapi sekarang saatnya untuk memikirkan cara menyelamatkan Xiao Yan dan Murong Qingcheng. 4 jenis api surgawi tidak begitu mudah. Dapat ditemukan bahwa Murong Qingfeng secara alami sangat menyukai adik perempuan ini. Jika dia ingin diamputasi, itu akan menjadi hal yang menyakitkan baginya. Pada saat yang sama, markas besar keluarga Murong di kota Xingyan ditempatkan. Leluhur, apakah kamu benar-benar berencana untuk tidak menyelamatkan Xiao Yan? Murong Qingtian bertanya pada leluhur Murong, yang masih menyeruput tehnya. Ada beberapa hal yang bahkan aku tidak bisa campur tangan, dan dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, kata leluhur Murong ringan. Tapi bagaimanapun juga dia mencoba menyelamatkan Qingcheng. Ini untuk menyelamatkan Qingcheng, tetapi siapa yang menyuruhnya untuk membunuh orang? Tidak apa-apa baginya untuk membunuh orang di pesawat yang lebih rendah, tetapi berbeda di sini. Di sini, Anda harus mengikuti aturan di sini. Saya tidak peduli seberapa marahnya dia, jika Anda membuat kesalahan di sini kita harus mengambil tanggung jawab kita sendiri. Karena itu adalah aturan yang ditetapkan oleh negara adidaya kita tidak mematuhinya, dan aturan itu seperti selembar kertas. Lalu mengapa kita harus menetapkan aturan seperti itu, dan mengapa kita perlu membentuk kekuatan yang melanggar? Suara Patriark Murong Leng. Yang harus dilakukan oleh orang yang sangat kuat adalah bersabar. Bahkan jika kerabatnya mati di depannya, dia harus menahan niat membunuhnya dan melakukan hal yang benar di tempat yang tepat. Tidak pernah ada kekurangan penjahat tercela di dunia ini. Benua penciptaan, kita dapat membantunya sekali, tetapi bisakah kita membantunya 2 atau 3 kali? Dimanapun, kita harus bertindak sesuai dengan aturan permainan, dan pelanggaran aturan secara alami akan dihukum,
kata leluhur Murong dengan sungguh-sungguh. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa benar-benar menontonnya begitu saja, kata Murong Qingtian. Murong Qingtian secara alami tidak bodoh. Ketika Xiao Yan pertama kali meninggalkan Bea Cukai, dia memutuskan untuk menikahi Murong Qingcheng dengan Xiao Yan. Dapat dikatakan bahwa leluhur Murong harus menghargai Xiao Yan, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi pada Xiao Yan, apakah dia akan benar-benar peduli? Murong Qingtian tidak tahu, tapi dia yakin setidaknya dia tidak akan membiarkan Xiao Yan mati begitu saja. Kamu pergi dan hubungi para tetua di klan, dan biarkan mereka menemukan cara untuk menemukan Tianhuo. Mari kita lindungi Qingcheng dulu. Gadis inilah yang menyebabkan masalah, dan dia secara alami akan mengakhirinya. Leluhur Murong berpikir sejenak. Ya, Murong Qingfeng berkata tanpa daya, sepertinya leluhur bertekad untuk tidak membantu Xiao Yan kali ini. Kota Roh Kudus, sebuah penginapan terpencil. Sudah mati, cepat kemari. Wajah seorang pria sangat berubah setelah memasuki sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, pemilik penginapan ini segera datang dengan sekelompok bawahannya, dan wajahnya sangat buruk. Jika hal seperti itu terjadi di penginapannya sendiri, bagaimana dia bisa terus mengemudi setelah itu? Cepat dan hubungi pasukan penjaga perdamaian. Bos berkata segera, dan pasukan penjaga perdamaian secara alami akan menangani hal seperti itu di Kota Roh Kudus. Tampaknya tidak ada kekacauan di ruangan itu, tetapi sangat rapi, tetapi seorang pria jatuh ke tanah dan mati. Ketika orang itu meninggal, keadaannya sangat damai dan tidak ada yang aneh. Mungkin orang itu mati tanpa perlawanan sama sekali. Hari ini, seorang pria mengirim pencuci muka dan mengetuknya untuk waktu yang lama tanpa jawaban. Dia mendorong pintu dan memasuki ruangan hanya untuk melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, tim yang rapi muncul di tim. Pemimpinnya adalah Liu Yang. Ekspresi Liu yang berubah drastis ketika dia melihat orang yang tergeletak di tanah. Tentang Zhou Feng, Liu yang segera memerintahkan seluruh penginapan untuk diblokir. Dia memimpin seorang pria ke dalam kamar sendirian. Jendela-jendela di kamar disegel dan tidak ada gangguan. Jadi si pembunuh seharusnya masuk melalui pintu utama. Namun, menurut sobat, tidak ada tamu di sini baru-baru ini. Ketika Zhou Feng datang, dia adalah satu-satunya tamu, jadi hanya penginapan atau orang luar yang kuat yang membunuhnya. Tetapi pemiliknya tidak mendengar apa-apa, dan toko itu, meskipun kecil, memiliki reputasi yang baik. Selain itu, dia tidak menemukan jejak pembunuhan di tubuh Zhou Feng, jadi bagaimana Zhou Feng mati? Liu yang berjalan di sekitar ruangan, dan akhirnya bertanya kepada seorang pria, lihatlah barang-barang apa di ruangan itu miliknya. Pria itu melihat dengan cermat ke dalam ruangan dan berkata, umumnya, barang-barang berharga para tamu ditempatkan di cincin mereka sendiri, jadi hanya seikat bunga di sini yang menjadi miliknya. Liu yang melihat ke arah pria itu dan melihat seikat bunga cerah yang sepertinya baru saja dikirimkan. Dia tidak akrab dengan bunga tetapi tidak mempedulikannya. Lagi pula, aroma bunga adalah hal yang baik untuk dilakukan, menghias sebuah ruangan. Liu yang tinggal sebentar, lalu memilih untuk pergi dan membawa tubuh Zhou Feng pergi untuk pengujian dan pada saat yang sama membiarkan penginapan tutup sementara untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Meskipun pemilik penginapan itu tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan patuh. Kota Roh Kudus, penjara penjaga perdamaian. Liu yang datang ke penjara Xiao Yan dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Bahkan, dia masih mengagumi Xiao Yan di dalam hatinya. Setidaknya Xiao Yan tidak melawan penangkapan karena dia adalah anggota keluarga Murong. Jika dia bersikeras untuk tidak datang, Liu yang tidak akan ada hubungannya dengan kekuatan Murong, keluarga. Liu yang memandang Xiao Yan dengan tenang dan berkata, penjara penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus ini memiliki 3 lantai, tetapi tidak ada tahanan dalam 10 tahun terakhir. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak peduli. Zhou Feng sudah mati. Menurut hasil pemeriksaan, semua organ dalam Zhou Feng terluka, jadi atasan mencurigai bahwa sangat mungkin kau membunuhnya. Untuk beberapa alasan, dia tidak mati di tempat. Dengan 3 nyawa di suatu saat, Anda mungkin terbunuh. Jalankan hukuman mati kecuali Anda dapat membuktikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda, kata Liu Yang. Mata Xiao Yan memancarkan sinar cahaya tapi dia tidak berbicara. Saya sudah selesai berbicara, apakah ada yang Anda ingin saya lakukan? Kata Liu Yang.
Aku ingin bertemu dengan kapten keluarga Lan dari Akademi Elit-Elit. Itu saja, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Liu yang menatap Xiao Yan yang masih tersenyum, sudut mulutnya sedikit berkedut, pria ini masih bisa tertawa. Biarkan aku mencoba. Akademi Elit Mulia Kota Roh Kudus. Ketika Liu yang membawa kata-kata Xiao Yan ke Lan Bin, mata Lan Bin penuh dengan rasa ingin tahu, mengapa Xiao Yan mencarinya. Dia harus mencari Murong King Feng untuk apapun, tetapi dia tidak ragu dan segera mengikuti. Liu yang pergi ke penjara di Kota Roh Kudus. Melihat Xiao Yan, jantung Lan Bin berhenti sejenak, karena dia melihat senyum di wajah Xiao Yan, yaitu adalah senyuman. Di dalam ruangan, Xiao Yan tenggelam dalam kultivasi dan belajar hampir setiap hari dan tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setidaknya dia tidak melihat senyum yang nyata di wajah Xiao Yan. Bukankah seharusnya kamu menangis sekarang? Lan Bin berkata kepada Xiao Yan. Kenapa kamu menangis? Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi kematian. Bisakah aku lolos dari bencana ini dengan menangis? Kata Xiao Yan. Katakan padaku, apa yang kamu cari? Minta aku untuk menyelamatkanmu dari berbicara, kata Lan Bin dengan tangan di belakang kepalanya. Kamu tidak perlu menyelamatkanku, kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku, kata Xiao Yan. Xiao Yan mengatakan sesuatu di telinga Lan Bin, dan Lan Bin menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, kamu masih punya waktu untuk mengurus orang lain. Atau kamu sangat menyukai Murong King Cheng, kata Lan Bin. Aku hanya tidak tahan melihatnya terluka. Aku tahu bahwa Chen Lin memiliki semacam api langit, dan sekarang aku hanya membutuhkan api langit jenis lain. Aku hanya ingin kamu membantuku. Sedangkan untukku, saya tidak berpikir saya akan mati di sini. Karena kalian berdua tidak ada cara lain, maka mari kita tunggu dan lihat apakah Tuhan akan membantu saya, kata Xiao Yan. Lan Bin memandang Xiao Yan yang penuh percaya diri, dan tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan telah memberinya inspirasi besar, mengapa dia tidak memiliki kepercayaan diri ini. Jika dia memiliki kepercayaan diri ini dan tidak akan ragu, maka hidupnya juga akan berubah. Oke, aku berjanji padamu. Hati-hati, kata Lan Bin pada Xiao Yan. Kota Roh Kudus, Rumah Biru. Keluarga Lan memandang Su Ling'er di depannya dengan senyum di sudut mulutnya, meskipun dia berganti pakaian wanita, rambut Su Ling'er tidak terlalu panjang, tetapi mudah untuk menarik perhatian orang. Mengapa kamu punya waktu untuk menemaniku? Su Ling'er berkata kepada Lan Bin, dengan sedikit kemarahan. Aku takut kamu akan dibawa pergi oleh orang lain, jadi keluarlah dan lihatlah. Lan Bin meraih tangan Su Ling'er. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin aku dibawa pergi? Su Ling'er meremas tangan Lan Bin dengan keras. Tidak, aku berharap bisa bersamamu selamanya, kata Lan Bin. Kamu seharusnya mengatakan ini pada Yun Xiao dan Xiao Ya, kata Su Ling'er. Yun Xiao, ada senyum masam di sudut mulut Lan Bin, dan hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit untuk wanita Lan Bin yang baru bertemu 2 kali ini. Oke, aku tidak akan menyebut mereka di masa depan. Mereka adalah istrimu dan kamu tidak boleh melupakannya. Tapi aku ingin tahu mengapa kamu tidak pergi ke klan Xiao sekali, mungkin kamu bisa mendapatkan jawabannya di sana. Kata Su Ling'er ke jalan Lan Bin. Su Ling'er secara alami tahu apa yang dipikirkan Lan Bin, dan di dalam hatinya masih ada rasa rindu dan keengganan untuk Xiao Ya. Pada awalnya, Lan Bin sangat baik kepada Xiao Yan karena dia dan Xiao Ya berasal dari klan Xiao. Dalam hati Lan Bin, dia selalu berpikir bahwa Xiao Ya tidak mati, jadi dia bisa pergi ke keluarga Xiao untuk membaca silsilah keluarga Xiao. Nama-nama orang yang meninggal akan menghilang dari silsilah keluarga, tetapi Lan Bin tidak berani melihatnya. Dia berharap dia masih memiliki sedikit fantasi di hatinya, tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Lan Bin akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Xiao Ya tidak mati, akan ada hari di mana kita akan bertemu. Sekarang aku ingin melindungimu. Aku tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi lagi, tidak pernah. Aku percaya, kata Su Ling'er. Ayo pergi ke keluarga Murong, kata Lan Bin. Pergi ke keluarga Murong untuk menemukan Murong King Cheng. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, kata Lan Bin. Kupikir hati nuranimu mengetahuinya, tapi aku tidak menyangka kau mencari gadis di depanku. Su Ling'er meremas tangan Lan Bin lagi, tapi kemudian menggenggam tangan Lan Bin dengan erat.
Aku tidak takut kamu akan cemburu, jadi aku ingin kamu pergi denganku. Apakah aku akan cemburu? Pertemuan. Sepertinya akan. Petik 2 petik 2. Lan Bin tidak berdaya, dia merasa Sulinger harus mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Kediaman keluarga Murong di Kota Roh Kudus. Setelah perawatan, Murong Qingcheng sembuh lebih dari setengahnya. Meskipun racun di tangan kirinya tidak jelas, setidaknya tidak akan menyebar untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, kondisi Murong Qingcheng berkali-kali lebih baik daripada Xiaoyan. Nona, Anda akhirnya bangun. Anda sudah koma selama 3 hari 3 malam. Cepat makan. Melihat Murong Qingcheng bangun, pelayan Murong Qingcheng segera membawa semangkuk bubur. Murong Qingcheng merasa tubuhnya sedikit tidak sehat, dan dia dengan enggan makan sesuatu di bawah layanan Xiao Wei. Dia berkata kepada Xiao Wei, "Ngomong-ngomong, apakah Murong Changfeng mengirimku kembali? Ada apa dengannya? Bukankah dia terluka?" Tuan Muda Changfeng. Xiao Wei tidak tahu bagaimana berbicara dengan Murong Qingcheng untuk sementara waktu. Dia dibawa pergi oleh penjaga perdamaian karena pembunuhan. Selain itu, tampaknya semuanya bertentangan dengan putra Murong Changfeng, kata Xiao Wei kepada Murong Qingcheng dengan ragu-ragu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Murong Qingcheng menunjukkan ekspresi khawatir dan malu. Jika bukan karena dia, Xiaoyan tidak akan masuk penjara. Tenang, pastikan untuk tetap tenang. Murong Qingcheng bekerja keras untuk menjaga dirinya tetap tenang, tidak ada situasi yang tidak dapat diselesaikan di dunia ini. Selama akar permasalahannya ditemukan, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan Xiaoyan. Nona, jangan khawatir, sekarang Tuan Muda Qingfeng sedang mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Tuan Muda Changfeng. Xiao Wei buru-buru berkata kepada Murong Qingcheng. Murong Qingcheng baru saja pulih. Jika Murong Qingcheng terlalu khawatir, itu mungkin tidak baik untuk kesehatan Murong Qingcheng. Bagaimanapun, Murong Qingcheng hanyalah kebugaran fisik orang biasa. Saya baik-baik saja, Xiao Wei, Anda memberitahu saya semua kemajuan situasi saat ini. Saya membutuhkan informasi terperinci, kata Murong Qingcheng. Pada saat ini, Murong Qingcheng menunjukkan sisi kuat dan sisi bijaknya. Kemampuan Murong Qingcheng untuk menjadi juru lelang tertinggi kamar dagang tidak hanya berdasarkan kecantikannya, ingatan dan kemampuan analisisnya benar-benar terbaik. Xiao Wei tidak punya pilihan selain memberitahu Murong Qingcheng semua yang dia ketahui secara detail. Alis Murong Qingcheng berkerut. Sekarang mereka bertiga sudah mati, dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti kematian, dan Murong Qingcheng adalah anggota keluarga Murong. Bahkan jika dia bersaksi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah jalan buntu, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Xiao Yan membunuh seseorang. Zhou Feng sudah mati, tidak ada yang memasuki kamarnya, tidak ada bekas luka, dan organ dalamnya hancur total. Bagaimana ini mungkin? Pikiran Murong Qingcheng penuh dengan keanehan. Xiao Yan yang melukai Zhou Feng dan dia bersikeras, apakah tidak mungkin? Sama sekali tidak mungkin, tetapi di mana masalahnya? Di mana mayat dua lainnya? Murong Qingcheng ragu-ragu. Dua orang lainnya dipastikan meninggal, dan Zhou Feng telah mengirim mayat mereka kembali ke keluarga untuk dimakamkan, kata Xiao Wei. Tidak, ada yang salah dengan kata-katanya. Murong Qingcheng sepertinya memahami sesuatu dalam pikirannya. Target pembunuhan ini seharusnya dia bukan Xiaoyan. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki pengganti, tapi apa sebenarnya yang dilakukan Murong Qingcheng? Ngomong-ngomong, Xiao Wei, apakah kamu tahu jenis bunga apa bunga itu? Murong Qingcheng sepertinya mengingat sesuatu. Aku tidak tahu, aku hanya tahu itu merah. Itu kata yang tidak bisa kusebutkan, kata Xiao Wei. Keraguan Murong Qingcheng semakin dalam, mengapa bunga pot ini muncul di sana, dan mengapa orang itu bisa dengan tepat mengatakan, atau mungkin. Nona, putra kedua dari keluarga Lan ingin bertemu dengan Nona. Tepat ketika Murong Qingcheng sedang berpikir, sebuah suara membuyarkan pemikiran Murong Qingcheng. Murong Qingcheng sedikit marah pada awalnya, tetapi setelah mengetahui itu adalah Lan Bin, dia memutuskan untuk pergi, bertemu dengannya, tapi dia tahu Lan Bin. Bin dan Xiaoyan berteman, mungkin Lan Bin ada di sini untuk menanyakan kabar tersebut, mungkin dia bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bawa mereka ke aula utama dan tunggu. Aku akan mengganti pakaianku dan pergi menemuinya, kata Murong Qingcheng.
Meskipun lengan kiri Murong Qingcheng telah menekan racun, masih ada sedikit rasa sakit, dan masih ada bekas luka di tangan kirinya. Kulit Qingcheng yang seperti salju sedikit tidak pada tempatnya. Kali ini, Murong Qingcheng tidak mengenakan jaket biru langit itu, tetapi jaket kulit hitam, yang lebih heroik dan tidak terlalu halus. Mungkin wanita ini kuat sejak awal. Lan Bin dan Su Ling'er sedang duduk di aula, dan Su Ling'er memandang Lan Bin dengan ekspresi bingung. Mengapa kamu tidak terburu-buru? Tidakkah kamu sangat menghargai Xiao Yan? Sekarang dia dalam masalah, kamu harus melakukan segalanya harganya tepat untuk menyelamatkannya, dan sekarang dia masih sangat santai. Awalnya saya agak khawatir, tapi sekarang saya pikir itu tidak perlu. Orang itu tidak takut akan kematiannya sendiri, apakah saya akan tetap mengkhawatirkannya? Bahkan jika saya cemas seperti semut di panci panas, sekarang, tidak ada cara untuk menyelamatkan Xiao Yan. Oleh karena itu, lebih baik menunggu dengan tenang untuk hasilnya. Saya yakin Xiao Yan tidak akan mati. Tinggal di penjara selama beberapa hari lagi. Lan Bin tersenyum. Su Ling'er menatap Lan Bin sebentar dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia ingin tahu dari mana kepercayaan Lan Bin berasal, dia tidak bertanya, dan diam-diam menunggu kedatangan Murong Qingcheng. Setelah beberapa saat, Murong Qingcheng berjalan keluar ditemani oleh Xiao Wei. Tuan muda kedua, Nona Ling'er, sudah lama sekali. Kalian berdua datang menemui Qingcheng hari ini untuk Chang Feng. Meskipun Murong Qingcheng tahu bahwa Lan Bin dan Su Ling'er mungkin sudah tahu nama asli Xiao Yan, dia masih menggunakan after semua. Nama Xiao Yan di sisi baiknya adalah Murong Chang Feng. Yah, Chang Feng berkata bahwa dia meninggalkan sesuatu untukmu di toko bunga, berharap kamu bisa pergi dan melihatnya. Lan Bin berkata kepada Murong Qingcheng. Toko bunga, itu benar. Murong Qingcheng tiba-tiba memikirkan toko bunga ini di benaknya, mungkin dia bisa mendapatkan kabar dari pemilik toko bunga. Begitu, terima kasih tuan muda kedua karena memberitahu saya, kata Murong Qingcheng. Karena kata-kata telah dibawa, maka kita akan pergi dulu. Lan Bin tersenyum. Yah, kalian berdua berjalan perlahan. Murong Qingcheng tersenyum. Setelah melihat Lan Bin dan Su Ling'er pergi, Murong Qingcheng segera meminta orang-orang bersiap untuk pergi ke toko bunga. Di luar kediaman keluarga Murong, Su Ling'er dan Lan Bin tidak jauh dari Murong Qingcheng, tidak jauh atau dekat. Mengapa kamu mengikuti Murong Qingcheng? Su Ling'er bertanya. Pada saat ini, Murong Qingcheng mengikuti Dou Xian dan pembantunya Xiao Wei. Perhatikan baik-baik orang-orang di sekitar Anda. Apakah Anda memperhatikan bahwa ada banyak alam roh kaisar di sini? Dan ketika mereka melihat Murong Qingcheng, setengah dari orang-orang menutupinya, dan mereka tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap Murong Qingcheng, tetapi karena aturan kota Roh Kudus dan Dewa berjuang, mereka tidak berani mengambil tindakan, kata Lan Bin. Kamu terlalu sensitif, kenapa aku tidak tahu? Su Ling'er melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Berkat kamu masih merupakan transformasi alami langit dan bumi. Dengan surga sebagai ayah dan bumi sebagai ibu, kamu bahkan tidak dapat memikirkan pertanyaan sederhana seperti itu, kata Lan Bin tanpa daya. Wanita adalah hewan yang benar-benar aneh. Apa artinya ini? Su Ling'er bertanya. Sebenarnya, pelaku sebenarnya adalah Xiao Yan. Xiao Yanlah yang membuat Murong Qingcheng disalahkan, jadi Xiao Yan merasa lebih bersalah terhadap Murong Qingcheng, jadi masuk penjara sebenarnya melegakan Xiao Yan. Lan Bin mengenang Xiao, senyum lega Yan dan berkata tanpa daya. Apa-apaan? Bicaralah dengan jelas, jangan pura-pura bodoh, kata Su Ling'er. Kamu harus tahu jenis obat mujarab yang sangat populer baru-baru ini, obat mujarab yang mengembalikan darah. Jika aku menebak dengan benar, formula obat mujarab ini sebenarnya adalah milik Xiao Yan. Xiao Yan memberikan ramuan itu kepada Murong Qingcheng. Direkomendasikan oleh asosiasi bisnis, agar obat ini bisa pergi ke pasar. Lan Bin menganalisis. Dan kemudian, apakah orang-orang itu cemburu karena manfaat besar yang dibawa oleh pil obat? Jadi mereka ingin membalas dendam, jadi mereka mengarahkan pandangan mereka pada Murong Qingcheng, kata Su Ling'er. Itu belum tentu karena minat yang besar, mungkin ada alasan lain, dan masalah ini seharusnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, kata Lan Bin. Langkah beberapa orang itu lambat, dan segera toko bunga tempat Xiao Yan pergi muncul di depan semua orang. Udara di toko bunga memancarkan aroma samar, dengan perasaan hangat dan nyaman. Toko bunga ini berdiri di sini, apakah bisnisnya baik atau buruk?
tampaknya pemiliknya tidak peduli. Ada seorang wanita dan dua wanita di toko bunga, salah satunya mengenakan jubah brokat dari 3000 sutra biru yang langsung ke pinggangnya, memberi orang rasa anggun dan bangsawan. Wanita itu memegang buku di tangannya, dengan senyum di sudut mulutnya, memberi orang perasaan hangat. Yang lainnya adalah gaun putih panjang, selembut air, memberi orang rasa ketenangan dan kebajikan. Dua keindahan tiada taraf yang duduk di sini tampaknya dibayangi oleh bunga-bunga di toko bunga. Wanita itu sedang merapikan sesuatu, tetapi selalu ada kesedihan di antara alisnya. Murong Qingcheng berjalan ke toko dengan rasa ingin tahu dan kecemasan, dan Xiao Wei mengikutinya. Adapun lelaki tua yang sudah menjaga pintu, tidak mungkin Murong Qingcheng dibunuh di dalam. Selamat datang, apa yang kamu butuhkan? Pada saat ini, wanita yang memotong bunga berhenti dan tersenyum pada Murong Qingcheng, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Halo, ada seorang pria berjubah hitam yang meninggalkan sesuatu untuk saya datang dan melihatnya. Murong Qingcheng balas tersenyum pada wanita itu, dan akhirnya berkata kepada wanita itu, tentu saja Murong Qingcheng sedang melihat jubah brokat. Wanita itu juga mengangguk dengan sopan. Wan Ru, pergi dan ambil benda itu. Wanita itu tersenyum, menatap Murong Qingcheng dengan senyum di sudut mulutnya. Oke, wanita itu berbalik dan berjalan menuju ruang belakang. Terima kasih. Murong Qingcheng tersenyum. Sementara wanita itu akan mengambil barang-barang, Murong Qingcheng juga mulai melihat tata letak dan dekorasi di sini. Bunga-bunga di sini diatur dengan rapi, dan mereka diklasifikasikan ke dalam kategori untuk memberikan penampilan yang sangat rapi. Murong Qingcheng memandangi bunga-bunga di sini, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada seikat mawar, mengingat mawar di kamarnya dengan senyum di sudut mulutnya, sepertinya dia tidak mengerti apa-apa. Aku harus mencari tahu semuanya, sebelum aku mati, kamu tidak boleh mati, tidak pernah. Nona, lihat, seharusnya bunga seperti ini. Tiba-tiba Xiao Wei berkata kepada Murong Qingcheng dengan nada mendesak. Dia telah melihat bunga pot sekali, jadi dia mengenalinya sekilas. Murong Qingcheng melihat ke arah jari Xiao Wei. Itu adalah pot bunga merah, semerah darah. Pada pandangan pertama, itu tampak sedikit mirip dengan mawar, tetapi ada lebih banyak tetesan embun kristal. Bahkan dengan suhu saat ini, sangat tinggi, tetapi tidak mungkin untuk membentuk titik embun, dan yang paling dihargai oleh Murong Qingcheng bukanlah ini, tetapi jenis bunga ini, meskipun memiliki efek menenangkan pikiran, tetapi... Xiao Wei, apakah kamu yakin itu jenis bunga ini? Murong Qingcheng berkata, dengan nada yang sedikit mendesak, dan bahkan tubuh Murong Qingcheng sedikit gemetar. Suatu malam beberapa hari yang lalu, orang berpakaian hitam muncul di sini dan membeli pot bunga seperti itu dari kami, tetapi satu orang meninggal keesokan harinya. Dikatakan bahwa ada pot bunga semacam ini di kamarnya. Bunga, saya tidak tahu apakah itu kebetulan. Pada saat ini, wanita yang sedang membaca datang dan tersenyum pada Murong Qingcheng. Terima kasih atas pengingat Anda, saya mengerti. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Saya akan kembali lagi lain hari. Murong Qingcheng tiba-tiba berjalan menuju pintu. Nona Murong, mengapa Anda harus begitu cemas? Karena Anda di sini, tunggu saja dengan tenang. Ini akan segera baik-baik saja. Pada saat ini, wanita itu tersenyum. Nona Murong, mengapa Anda tidak duduk dan minum teh? Nama saya Yun Yun, saya senang bertemu Nona Murong hari ini. Yun Yun datang ke meja dan menuangkan secangkir teh untuk Murong Qingcheng. Terima kasih, karena kamu tahu namaku, aku tidak akan memperkenalkannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa yang dia tinggalkan untukku? Murong Qingcheng tidak bisa mengelak melihat antusiasme Yun Yun, dan itu hanya tebakannya saat ini. Mungkin juga duduk dan mengobrol dengan baik. Ini hanya pot bunga, mungkin kamu membutuhkannya, kata Yun Yun sambil tersenyum, tapi dia menatap Murong Qingcheng dengan sedikit senyum dan sedikit kecemburuan di matanya. Pasti hal yang baik untuk menemukan seseorang, yang benar-benar peduli dan menyayanginya. Murong Qingcheng juga sepertinya melihat sesuatu di mata Yun Yun, wajahnya memerah seolah darah mengalir keluar, dan tentu saja ada sentuhan kekecewaan dan ketidakberdayaan. Apa hubungan antara dia dan Xiao Yan, mengapa dia begitu peduli? Banyak tentang dia, kayu, iya, dia hanya sepotong kayu. Murong Qingcheng membenci Xiao Yan lagi. Yun Yun tampaknya sangat tertarik pada Murong Qingcheng, dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Murong Qingcheng. Murong Qingcheng hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban yang efektif kepada Yun Yun.
Meskipun Yun Yun sedikit kecewa, dia sedikit kecewa dengan ini, gadis yang lembut dan baik hati. Saya masih memiliki kesan yang baik. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan beberapa orang tampaknya semakin tidak menyukai Murong Qingcheng yang tidak terbantahkan di dunia karena kekuatan mereka. Tetapi ini murni Murong Qingcheng yang baik hati dapat menarik semua orang. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa wanita itu telah mengamati Murong Qingcheng saat mereka berbicara, dan wanita itu merasa lega dan sedikit sedih. Jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Saya berharap bencana bisa datang nanti untuk memberinya lebih banyak waktu untuk tumbuh. Waktu berlalu tanpa disadari, tepat pada saat ini wanita sebelumnya keluar dari ruang belakang, dan Duo Murong Qingcheng berkata dengan nada meminta maaf, butuh banyak waktu dalam proses pemangkasan, tetapi itu akan memuaskan Anda. Petik 2. Dengan rasa ingin tahu Murong Qingcheng, wanita bernama Wanru meletakkan tanaman pot di atas meja. Itu adalah tanaman putih, sangat indah. Pedang diberikan kepada pahlawan, dan bunga yang berharga dicocokkan dengan guru roh. Mari kita lihat apakah Nona Murong memiliki hubungan dengan tanaman pot ini. Wanita itu tersenyum. Bagaimana kita bisa membuktikan apakah kita ditakdirkan? Murong Qingcheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Qingcheng memandangi tanaman pot di tangannya dengan senyum tebal di mulutnya. Jika dia ragu sebelumnya, dia sekarang benar-benar yakin. Manisnya kematian datang ke hatinya, dan Murong Qingcheng berjalan keluar dengan senyuman. Saatnya untuk turun ke bisnis sekarang. Xiao Wei memandang nona mudanya sedikit tak berdaya. Jika bukan karena luka di jarinya, dia tidak akan percaya bahwa ada hal yang aneh di dunia ini, dan nona mudanya sangat beruntung. Nona, biarkan aku memelukmu. Xiao Wei berlari ke depan dan berkata kepada Murong Qingcheng. Tidak, aku akan menahannya sendiri. Ini tidak terlalu berat, kita masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, kata Murong Qingcheng. Xiao Wei tidak berdaya, apakah nona mudanya benar-benar terlalu baik? Di toko bunga, melihat Murong Qingcheng yang jauh, ada sesuatu yang lebih di mata Yun Yun dan Chen Wanru. Waktu berlalu, hidup terus berlanjut. Kehidupan yang baik baru saja dimulai, Anda harus melupakan masa lalu. Yingu adalah keluarga yang berpusat pada wanita. Anda dapat tinggal di Yingu, bakat dan kekuatan Anda bagus untuk tinggal di Yingu, percaya bahwa Anda bisa jalani hidup yang lebih baik. Yun Yun berjudi pada Chen Wan. Kamu tidak mengerti, beberapa orang tidak bisa melupakan sama sekali. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi apakah kamu membunuhku atau melepaskanku? Beberapa hal harus diakhiri sendiri. Jika aku masih memiliki kehidupan untuk hidup, maka aku akan membalas kebaikanmu, kata Chen Wanru kepada Yun Yun. Yun Yun yang menyelamatkan Chen Wanru dari aliansi hitam pada awalnya, dia berterima kasih kepada Yun Yun, tetapi beberapa hal tidak akan menyerah karena rasa terima kasihnya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mencapai apapun sekarang. Lebih baik bertahan hidup daripada mati. Ada harapan dalam hidup, kata Yun Yun kepada Chen Wan Judo. Mungkin kamu kesakitan, tetapi apakah kamu merasakan sakitku? Aku pernah menemukan bahwa orang yang aku perlakukan seperti saudara kandung sebenarnya membunuh guruku dan menghancurkan sekteku, tapi aku tetap tidak bisa kejam terhadapnya. Jadi aku harus melakukannya, memilih untuk melarikan diri, tetapi setelah melarikan diri, itu adalah rasa sakit dan kerinduan yang tak ada habisnya, dan terkadang menyerah sebenarnya adalah pilihan terbaik. Wajah cantik Yun Yun menunjukkan sedikit rasa sakit. Chen Wanru menatap Yun Yun dan agak bingung untuk beberapa saat, bahkan jika dia tidak membicarakan beberapa hal antara wanita, dia juga seorang wanita, dan Chen Wanru secara alami memahami pikiran Yun Yun. Menurutnya, Yun Yun adalah sebuah misteri. Mungkin, aku akan istirahat dulu. Kamu bisa memanggilku jika ada sesuatu. Chen Wanru menghela nafas. Tapi Yun Yun tidak tahu bahwa hal terpenting bagi Chen Wanru bukanlah balas dendam, melainkan menemukan kerabatnya, kakak laki-lakinya yang memiliki hubungan darah. Adikku adalah orang yang paling penting bagiku. Guru, karena aku sudah bertemu Murong Qingcheng, aku juga harus kembali ke Yingu, kata Yun Yun kepada wanita itu setelah Chen Wanru pergi. Ya, setelah kamu kembali ke sekte, cobalah untuk meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Benua penciptaan hari ini akan menjadi tidak stabil. Yingu saya awalnya adalah kekuatan dunia tersembunyi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran dunia, tetapi untuk berjaga-jaga, kami Anda harus bersiap untuk yang terburuk.
Anda bisa mendapatkan warisan Fengdi dari benua asli Anda secara kebetulan dan bakat, dan mungkin Yingu saya mungkin tidak dapat menghindari berpartisipasi dalam perang. Jadi saya harap Anda dapat mengambil tanggung jawab Anda. Wanita itu menaruh harapan pada Yun Yun. Guru, mungkinkah ada dewa pertempuran di benua penciptaan yang menyebabkan perang besar? Yun Yun tampak bingung. Meskipun ada perang terus-menerus di beberapa area lokal di benua pendiri, itu hanya bisa dianggap sebagai pertarungan kecil, dan perang yang benar-benar dapat membuat Dogat khawatir mungkin hanya pertempuran antara negara adidaya. Dosen tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah, tetapi beberapa variabel masih tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Singkatnya, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Ketika Anda memilih untuk datang langsung ke benua pendiri, nasib Anda sudah hancur. Jika Anda gagal, kamu akan mati. Tidak ada mundur. Kamu akan lebih menderita daripada yang lain. Kamu melihat warisan Murong Qingcheng dari Tianhuo Qingcheng yang harus dia terima. Qingcheng membagi kesulitan warisan menjadi 3 bagian, tetapi kamu harus mengorbankan nyawa 2 orang untuk mendapatkannya warisan yang paling sempurna. Tidak mungkin warisan Fengshen seperti Tianhuo, jadi Anda berada di bawah banyak tekanan. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan, Anda harus membayar. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak jika terlalu banyak, dan saya tidak ingin meningkatkan tekanan pada Anda, tetapi Yuner, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa apapun yang terjadi, tanggung jawab Anda adalah meminimalkan pecahnya perang dan pembunuhan di benua penciptaan. Wanita itu menghela nafas. Meskipun nada wanita itu sangat tenang, Yun Yun masih bisa mendengar harapan di dalam, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Keinginan Yun Yun untuk menjadi lebih kuat tidak kurang dari yang lain. Ketika dia datang untuk membantu dirinya sendiri di Huazong, dia sangat senang tetapi juga sedikit kecewa, tetapi lebih tidak berdaya dan sedih. Jika dia lebih kuat, dia tidak akan membutuhkan perlindungannya seperti gadis kecil di depannya, dia masih merasakan itu. Pada saat itu dia adalah Do Huang, dan dia adalah Do Si. Sekarang dia memiliki kesempatan baru, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Bahkan jika dia mengorbankan hidupnya untuk ini, tentu saja, itu juga untuk muridnya. Sebelum Yun Yun pergi, dia memberinya sinar ki asal kaisar, dan mungkin tidak lama lagi dia akan datang ke sini. Untuk magang ini, Yun Yun lebih merupakan persaudaraan daripada hubungan guru-murid. Jadi di mana Wanru? Yun Yun berkata sedikit malu, tidak ada harapan bagi Chen Wanru untuk tinggal di sini, tetapi Yun Yun menghabiskan ratusan juta, tetapi gurunya tidak mengatakan apa-apa. Selama Yun Yun membutuhkan dia membayar langsung, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk negara adidaya, gurunya bahkan tidak mengerutkan kening, jadi hati Yun Yun penuh rasa terima kasih. Gadis itu tidak masalah, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, toko bungaku hanya untuk menghabiskan waktu. Wanita itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan segera pergi ke Eco Valley, kata Yun Yun. Yah, ngomong-ngomong, bukankah kamu berencana untuk bertemu kekasih Murong Qingcheng dan menemukannya sendiri? Lain kali, Yun Yun sepertinya sudah terbiasa. Meskipun dia sedikit tersipu, dia tidak lari dengan panik, tetapi bisakah dia benar-benar menyukai orang lain? Saat matahari terbenam, Yun Yun memulai rencana perjalanannya sendiri. Lain kali dia muncul, mungkin dia akan menjadi blockbuster dan menjadi eksistensi yang sangat diperhatikan. Dia bukan Yun Yun di benua Dolki, kota Roh Kudus, stasiun penjaga perdamaian. Kamu mengatakan bahwa orang-orang yang dibunuh Murong Changfeng adalah 3 orang mati. Apakah kamu tahu di mana ini? Aku dapat menangkapmu sekarang dengan tuduhan mengganggu ketertiban. Membuat lelucon besar seperti itu sudah cukup untuk memasukkanmu ke dalam penjara. Liu yang melihat di Murong Qingfeng di depannya, dengan seringai di sudut mulutnya, dia tidak sopan sama sekali karena Murong Qingfeng adalah murid elit dari keluarga Murong. Ini adalah kebanggaan tentara penjaga perdamaian, dan mereka harus menanggung itu sebagai pasukan penjaga perdamaian. Tugas telah meningkat banyak dari yang lain, tetapi status mereka cukup tinggi. Selama Anda berani melanggar tatanan harmonis kota Roh Kudus, mereka dapat menangkap Anda dan tidak akan pernah membela Anda karena Anda adalah negara adidaya. Murong Qingfeng juga tahu bahwa arogansi pasukan penjaga perdamaian tidak menunjukkan ketidakpuasan, tetapi meskipun mereka penuh amarah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi Murong Qingfeng berkata, apakah kita hanya perlu eksperimen kecil untuk membuktikannya? Oke, saya pikir fakta dapat menjelaskan segalanya. Murong Qingfeng mencibir. Sungguh,
Yah, saya ingin melihat kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Murong Anda untuk membuktikan bahwa orang-orang Anda tidak bersalah. Bawahan saya dan saya secara pribadi melihat dua mayat berlumuran darah. Mungkinkah bawahan saya dan saya dilahirkan? Jika itu halusinasi, atau apakah benar-benar ada yang namanya penipu mayat di dunia ini? Tentu saja, jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu bisa masuk dan menemaninya selama beberapa hari. Liu yang berulang kali didesak oleh Murong Qingfeng dan menjadi kesal, ini kecurigaan dia, sebagai anggota pasukan penjaga perdamaian, dia tidak akan pernah membiarkan satu kesalahan pun dari tindakannya. Karena itu, dia harus membuktikan semuanya dengan fakta, pembunuhnya adalah Xiao Yan, tidak ada yang salah. Aku akan membuktikannya. Murong Qingfeng memandang Liu Yang dan berkata dengan dingin. Murong Qingfeng memimpin Liu Yang dan kepala beberapa pos penjaga perdamaian ke sebuah ruangan. Hanya ada meja kayu sederhana, dengan sebotol pil obat di atas meja, dan kandang dengan 3 binatang di dalamnya. Banyak orang tahu betul apa ini. Hal semacam ini sangat umum dalam eksperimen. Babi Gini adalah protagonis hari ini. Murong Qingfeng tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke meja dan mengenakan sarung tangan yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia perlahan memberi makan 3 pil obat ke 3 tikus, tetapi tikus itu tidak merespon, dan masih berlarian di dalam kandang hidup-hidup. Liu yang mencibir ketika dia melihat ini. Tampaknya Murong Qingfeng benar-benar berbicara omong kosong. Orang lain juga memandang Murong Qingfeng dengan jijik. Tampaknya orang ini ingin menjadi gila untuk menyelamatkan klannya. Dapat memikirkannya, meskipun mereka tidak tahu obat apa yang diberikan Murong Qingfeng pada tikus, tetapi Murong Qingfeng tidak diragukan lagi membuang-buang waktu mereka. Murong Qingfeng, jika ini yang Anda inginkan dari kami, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa sekarang saya dapat menangkap Anda karena menghalangi bisnis resmi, kata Liu yang dingin. Ya, tidak ada yang terjadi sekarang, mereka benar-benar hidup dan menendang sekarang, dan inilah hasil yang saya ingin Anda lihat. Murong Qingfeng menjawab dengan percaya diri. Jika bukan karena penjelasan masuk akal Murong Qingfeng dari semua aspek, Murong Qingfeng tidak akan pernah membayangkan bahwa orang seperti itu akan mati tiba-tiba. Apa maksudmu? Kata Liu Yang. Teruslah menonton, kata Murong Qingfeng. Kota Roh Kudus, penjara penjaga perdamaian. Penjara penjaga perdamaian, penjara khusus yang berafiliasi dengan tentara penjaga perdamaian. Sudah hampir 100 tahun sejak tidak ada yang melindungi tempat ini. Mereka yang datang ke sini entah karena sedikit rasa bersalah dan dapat dibebaskan dalam 1 atau 2 hari setelah dikurung dalam 1 atau 2 bulan. Namun, beberapa orang berpikir bahwa kekuatan mereka cukup kuat untuk tinggal di kota Roh Kudus. Untuk kejahatan serius, orang-orang seperti itu akan segera dieksekusi, bahkan para murid kekuatan super tidak dapat menghindarinya. Terbagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama akan menampung tahanan biasa. Di sini mereka diborgol dari batu pembunuh roh sehingga mereka tidak bisa menggunakan ki pertempuran. Tapi itu harus menanggung kesepian dan kegelapan yang tak ada habisnya. Lantai 2, juga dikenal sebagai surga ganda es dan api, adalah koeksistensi panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Para tahanan di sini adalah semua orang yang telah melakukan kejahatan serius tetapi tidak mati. Tanpa dukungan balas dendam, hidup lebih baik daripada kematian di sini, menjalani hidup yang kekal. Lapisan ketiga, lapisan racun. Lantai 3 juga dikenal sebagai neraka sebelum kematian. Jika tidak ada kecelakaan, mereka yang memasuki lantai 3 adalah mereka yang diposisikan untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, mereka akan memasuki lantai ini dan menderita racun dari tubuh. Jenis racun ini mungkin tidak menjadi masalah besar bagi orang-orang dengan melawan ki, tetapi bagi mereka yang memiliki segel ki pertempuran, itu akan menjadi neraka nyata di bumi, direndam dalam racun, didetoksifikasi, dan diulang terus-menerus. Penjara 3 tingkat ini menakuti para pelanggar hukum kota Roh Kudus. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, untuk menjaga stabilitas kota, itu harus mengandalkan cara yang keras, sehingga negara adidaya tidak keberatan. Di lantai pertama, Xiao Yan adalah satu-satunya penjahat di penjara ini sekarang. Jika Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, apa yang menunggu Xiao Yan adalah racun dan eksekusi di lantai 3. Pada saat ini, gerbang penjara terbuka di bawah kepemimpinan seorang prajurit, seorang wanita masuk. Dibandingkan dengan biasanya, dia mengenakan gaun putih panjang,
tidak terkontaminasi dengan jejak napas manusia, tidak menawan, tetapi juga untuk dihargai. Ada tanaman pot lain di tangan wanita itu, memancarkan aroma samar, dan seluruh penjara tampaknya telah mendapatkan sentuhan vitalitas karena kedatangan wanita itu. Di suatu tempat, berdiri seorang pria berjubah hitam. Beberapa hari di penjara tampaknya tidak membuat pria ini kurus, tetapi membuatnya sangat dewasa. Jika budidaya Xiaoyan di masa lalu selalu nyaris celaka, maka bahaya yang dibawa ke Xiaoyan kali ini adalah nyata, dan Xiaoyan meninggal. Xiaoyan juga sepertinya merasakan kedatangan wanita itu, meskipun Xiaoyan belum pernah melihat bunga pot. Xiaoyan bisa yakin bahwa bunga pot ini adalah yang dijanjikan oleh pemilik toko bunga kepada Xiaoyan. Panci kata-kata ini sangat indah dan sangat cocok untukmu. Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini dalam keheranan murong Qingcheng. Terima kasih. Kediaman keluarga biru di kota Roh Kudus. Apakah menurutmu murong Qingcheng benar-benar dapat menyelamatkan Xiaoyan? Su Ling'er meraih tangan Lan Bin dan berkata dengan nada sedih. Ketiganya juga adalah orang-orang yang berbagi suka dan duka dalam kelompok tentara bayaran Feng Yun, tidak ingin Xiaoyan mati. Saya tidak tahu, terserah orang untuk membuat sesuatu terjadi, dan terserah surga untuk membuat sesuatu terjadi, kata Lan Bin tak berdaya. Ya, terserah orang untuk membuat sesuatu terjadi, dan hal-hal terjadi di langit. Jika suatu hari, kita tidak akan bisa mengubah takdir kita, kata Su Ling'er. Jika ada hari seperti itu, aku akan mati di depanmu, kata Lan Bin. Tidak, kamu memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Jika ada hari seperti itu, aku akan menunggumu di dunia baru, menunggumu sepanjang waktu, kata Su Ling'er lembut, meringkuk ringan di dada Lan Bin. Pada saat ini, Su Ling'er kehilangan kesombongan mengambil surga sebagai ayahnya dan bumi sebagai ibunya, dan lebih banyak kelembutan. Bagaimana mungkin? Liu yang menatap tiga tikus yang tergeletak di depannya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tiga tikus yang baru saja melompat-lompat tadi tergeletak di tanah tanpa bergerak dalam sekejap mata. Hal. Murong Qingfeng melihat ekspresi terkejut Liu Yang dan yang lainnya, dan senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Bagi praktisi, kultivasi mungkin menjadi tujuan utama, tetapi banyak hal yang jelas di dunia ini akan hilang, tahu. Ketika Murong Qingfeng melihat hasil ini untuk pertama kalinya, dia tidak kalah terkejutnya dengan Liu yang sama sekali, tetapi itu memang fakta dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Dan Zhou Feng dan yang lainnya sebenarnya sama dengan ketiga tikus ini. Mereka semua dibius. Obat itu tidak berwarna dan tidak berasa, tapi bisa membunuh orang tanpa terlihat. Dan hanya butuh obat untuk menyebabkan orang mati, lalu aroma bunga Bai Yutang. Murong Qingfeng memintanya untuk meletakkan pot bunga Bai Yutang di atas meja. Salah satu fitur yang paling jelas dari pil obat ini adalah bahwa tubuh akan secara spontan menyala 3 hari setelah kematian. Jika saya menebak dengan benar, hampir tubuh Zhou Feng sudah mulai terbakar secara spontan. Sejak awal, ini adalah permainan melawan saudara perempuan saya, Murong Qingcheng. Hanya karena keterampilan bertarung Xiaoyan, permainan tidak berjalan dengan lancar dan orang-orang salah paham tentang Xiaoyan. Perencana ini mengirim seseorang pesan ke Zhou Feng malam itu, dan membiarkan Zhou Feng mati, jadi dia mati tanpa bukti, dan itu juga untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketiga orang ini ditakdirkan untuk mati sejak awal implementasi rencana, terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak. Oleh karena itu, Xiaoyan membiarkan 3 orang yang akan mati memasuki kuburan lebih cepat dari jadwal. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Zhou Feng, ini adalah pertama kalinya ketiga Zhou Feng datang ke kota Roh Kudus dari daerah terpencil, jadi bagaimana mereka bisa tahu nama Murong Qingcheng? Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang yang berani memanggil nama Murong Qingcheng di kota Roh Kudus. Sedikit, baik kamu maupun Murong Changfeng seharusnya tidak menyebut nama Murong Qingcheng, tapi sama sekali tidak masuk akal bagi ketiga orang ini untuk memanggil nama Murong Qingcheng. Lanjut Murong Qingfeng. Kedua, karena mereka tahu bahwa kota Roh Kudus dijaga ketat, mengapa senjata mereka dimusnahkan dengan racun. Selain itu, menurut apa yang mereka katakan, mereka berencana untuk menyandera Murong Qingcheng, jadi menurut akal sehat, mereka belati harus ditempatkan pada Murong Qingcheng di bawah leher, jadi tidak ada alasan bagi Murong Qingcheng untuk melukai lengan kirinya, dan lukanya jelas ditusuk dari belakang. Itu hanya bisa berarti bahwa Murong Qingcheng membelakangi mereka. Sebenarnya, mereka berniat membunuh secara langsung.
Dia membunuh Murong Qingcheng, jadi Xiaoyan hanya membela diri. Ketiga, mereka mengatakan bahwa Murong Changfeng mengancam mereka, jadi apa motif Murong Qingfeng? 3. Kaisar Dou di tahap awal alam roh kaisar tidak layak disebut di mata siapapun. Mengapa Murong Changfeng melakukan ini? Lakukan, dan mundur 10.000 langkah dan berkata, bahkan jika Murong Changfeng ingin menargetkan 3 orang, dia hanya perlu melakukannya secara langsung. 3 orang di tahap awal Emperor Spirit Realm tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan kaisar tingkat tinggi. Mengapa Murong Changfeng menginginkan itu? Keselamatan Murong Qingcheng adalah taruhannya. Murong Qingfeng terus menganalisis, mengabaikan kemarahan dan kemarahan Liu Yang. Kelima, sejauh yang saya tahu, Kapten Liu yang seharusnya berada di distrik Xikeng hari itu, mengapa Anda pergi ke distrik Songcheng, dan tepat pada waktunya untuk membunuh Murong Changfeng? Anda seharusnya bukan Kapten Liu yang ingin menemukan keluar, kan? Nada bicara Murong Qingfeng bertanya. Murong Qingfeng, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa saya terlibat dengan musuh saat itu? Sejak saya bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian, saya telah mengesampingkan kepentingan keluarga saya. Kata Liu yang dingin, sejak pertama kali dia melihatnya. Pasukan penjaga perdamaian yang perkasa, dia mendambakan tentara ini. Dia berharap menjadi salah satu dari mereka, jadi dia membayar lebih dari apapun. Sekarang ada orang yang meragukan kesetiaannya. Dia tidak tahan, jadi dia mencoba menekannya, emosi benar-benar pecah. Kapten Liu yang telah salah paham. Saya hanya berharap Kapten dapat memperbaiki sikapnya. Ini mungkin seseorang yang dengan sengaja menjebak keluarga Murong saya, dan meminta Kapten Liu yang untuk melapor ke publik, kata Murong Qingfeng. Ekspresi Liu yang sedikit melunak, dan dia berkata dengan dingin, saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur, berharap Anda dapat menyelamatkan Murong Qingfeng. Meskipun Liu yang kesal, Liu yang masih memiliki kekaguman pada Xiaoyan di dalam hatinya. Akan sangat bagus jika Xiaoyan bisa bertahan. Penjara penjaga perdamaian. Ketika saya di kamar dagang, obat yang saya pilih adalah obat ini. Selama percobaan pada tikus, tikus dapat hidup normal karena lingkungan tertutup. Setelah itu, orang dapat bergerak bebas, sehingga ketika mencium aroma wangi bunga, zat beracun diinduksi, jadi kelima orang yang menguji obat itu meninggal. Nada suara Murong Qingcheng mengandung sedikit penyesalan. Sejak itu, saya tidak pernah ditugaskan untuk minum pil obat. Tugas utama saya adalah mengelola beberapa hal sepele dan bertanggung jawab atas pelelangan. Tapi saya tidak berharap hal-hal yang telah terjadi bertahun-tahun terjadi lagi. Nadanya mengandung sedikit ketidakpedulian, kesedihan. Xiaoyan memandang Murong Qingcheng, jelas tidak menyangka bahwa Murong Qingcheng masih memiliki masa lalu yang begitu lama. Tidak heran permainan yang tampaknya tidak dapat dijelaskan ini dapat diselesaikan oleh orang biasa. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena membunuh beberapa orang, Xiaoyan tidak akan pernah percaya. Tetapi sekarang berbeda, Xiaoyan berpikir bahwa apapun yang dikatakan Murong Qingcheng, dia akan mempercayainya. Berpikir kembali ke waktu ketika dia menyerahkan pil obat kepada Murong Qingcheng, mungkin ini telah menyebabkan rasa sakitnya, tetapi tiba-tiba dia dengan naif berpikir bahwa Murong Qingcheng tidak mau membantunya. Xiaoyan benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Pada wanita ini, di depan Xiaoyan, ada rasa malu. Xiaoyan tidak bisa tidak mengingat legenda yang dia dengar. Saat itu, Qingcheng dan King Guo diserang secara mengejutkan. Setelah itu, King Guo ingin menghancurkan sebuah keluarga hanya setelah Qingcheng membujuk King Guo untuk menyerah. Perilaku seperti ini untuk membalas dendam dengan kebajikan sangat mirip dengan Murong Qingcheng saat ini. Demikian pula, tidak mengherankan bahwa Murong Qingcheng dapat mewarisi hati murni Qingcheng. Xiaoyan selalu menjadi orang yang akan membalas dendam, dan sekarang hatinya tampaknya perlahan berubah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.